Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memulai semua aktivitas kita untuk memuliakan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Mazmur 115 ayat 14. Kami akan baca mulai dari ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Manusia itu diberi anugerah yang melebihi daripada makhluk ciptaan yang lain, yaitu diberikan pikiran. Maka dengan pikiran itu, manusia itu dapat mengolah kehidupan untuk arah yang lebih baik dan juga menata lingkungan dan memimpin semua makhluk di bumi. Tetapi pikiran yang menjadi kelebihan daripada manusia itu sekaligus juga menjadi titik paling lemah dari manusia. Dan iblis mengetahui kelemahan itu, maka iblis selalu melakukan peperangan pikiran dan menjebak manusia itu di dalam pikirannya yang sempit dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan kepada manusia. Iblis selalu menggoda manusia untuk bersandar kepada pikirannya itu. Dan itu dimulai dari sejak manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam ditipu oleh iblis dengan mengatakan bahwa perkataan dan firman Tuhan itu tidak benar. Tetapi Tuhan tahu begitu Adam memakan buah terlarang, mereka akan sama dengan Tuhan. Dengan bersandar kepada pengertian sendiri karena godaan iblis, maka Adam mengambil jalan untuk melakukan dosa, dan kemudian dia jatuh dan terhukum, dan kemudian dosanya menjadi warisan bagi semua orang-orang yang ikut di dalamnya. Selanjutnya manusia dengan pikiran yang terbatas itu mau dan berusaha melihat Allah dengan mata telanjangnya. Karena itulah banyak manusia atau bangsa-bangsa yang berkata kepada Israel, "Di manakah Allah mereka?" Bangsa-bangsa itu membuat ilah-ilah yang dapat mereka lihat, yaitu berhala-berhala. Ironinya, berhala-berhala yang dibuat dari emas dan perak itu tidak mempunyai kuasa apa-apa, tetapi disembah oleh manusia-manusia yang pikirannya disesatkan iblis tersebut. Yaitu ilah-ilah atau berhala yang dibuat manusia itu memiliki mulut, tapi tidak pernah dapat berkata apa-apa. Memiliki mata, tetapi tidak melihat apa yang terjadi di sekitar dan dunia ini. Memiliki telinga, tetapi tidak mendengarkan apa-apa. Memiliki hidung, tetapi tidak dapat mencium. Memiliki tangan, tetapi tidak berkuasa untuk meraba dan melakukan sesuatu. Memiliki kaki, tapi tidak dapat bergeser di tempat di mana dia ditempatkan oleh manusia yang menyembahnya. Patung itu tidak pernah dapat bergeser. Tetapi Allah Israel, Allah kita, adalah Allah yang senantiasa memiliki kuasa yang dahsyat, yang memiliki dan berkuasa atas bumi dan segala isinya, yang memberikan berkat, memberikan keturunan, membuat bertambah banyak, dan juga memberikan segala sesuatu hal yang dibutuhkan. Karena itu saudaraku yang terkasih, ialah ketika semakin banyak orang yang bergeser dari iman percaya dengan bersandar kepada pikirannya sendiri, membuat dan membangun ilah-ilah yang modern, jatuh ke dalam jebakan iblis, sebagaimana yang dilakukan kepada Adam. Mari kita untuk senantiasa melawan dan menolak itu dengan pertama sekali senantiasa percaya kepada Tuhan. Dalam Amsal 3:5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Ada banyak hal yang tidak dapat mengerti kita tentang Tuhan. Tetapi dengan iman percaya dan pertolongan Roh Kudus, kita akan diberikan pengertian. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Yang kemudian, yang kedua, bersaksilah untuk kuasa dan kemuliaan Tuhan. Banyak hal-hal mujizat yang kita alami dalam kehidupan. Mulai dari kesaksian Alkitab, sejarah pengalaman umat Israel bersama Tuhan di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan demikianlah kita juga sebagai pribadi-pribadi di tengah persekutuan kita di gereja kita juga ada pengalaman bersama kita dengan Tuhan, ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mari saksikan kuasa kemuliaan-Nya supaya orang-orang mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan masih berkuasa sampai sekarang ini. Dan selanjutnya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mulia. Maka mari kita puji, kita muliakan Dia dengan seluruh totalitas hidup kita, dengan cara berpikir kita yang baik, dari perkataan-perkataan kita yang penuh pengucapan syukur, dan tindakan-tindakan kita yang dilandasi di atas dasar kasih yang mulia dari Tuhan. Kiranya biarlah kita menyembah Tuhan dan beribadah kepadanya dengan iman percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap percaya akan kuasa kemuliaan-Mu. Maka biar kami dimampukan, diperlengkapi untuk bersaksi dan senantiasa memuji-muji Tuhan dalam semua aktivitas tugas kehidupan kami di dunia ini, dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beriman kepada Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.